Probably the perks of first class. Maybe we should go find those seats. Right now, I just need some Wi-Fi so I can upload these pictures. Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kami akan mereview film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul 1517 to Paris. Film ini bercerita tentang 3 orang pemuda yang sedang berlibur tur ke Eropa, di mana mereka tidak sengaja berhasil mencegah terjadinya peristiwa penembakan massal di kereta. Jika seandainya mereka bertiga tidak sigap dan tidak ada di sana, mungkin sudah terjadi kehilangan 500 korban jiwa di dalam kereta tersebut. Yang mana seorang teroris ingin bersiap-siap menembaki penumpang yang ada di kereta dari Amsterdam menuju Paris. Lalu, beruntungnya di sini, teroris tersebut langsung dicegat oleh 3 orang sahabat yang sedang berlibur. 2 di antara mereka merupakan tentara Amerika Serikat. Yang lebih uniknya lagi, film ini ditulis oleh Anthony Saddler, yaitu salah satu dari pahlawan atas peristiwa tersebut. Serta film ini diperankan langsung oleh mereka bertiga dalam kisahnya, yaitu Anthony Saddler, Alex Karlatos, dan Spencer Stone. Sebenarnya, film ini memiliki alur maju dan mundur, yang mana kisah 3 sahabat ini dimulai semenjak mereka berkenalan satu sama lain saat masuk sekolah menengah. Saya sendiri cukup pusing dengan alurnya. Namun, dengan sepotong roti dan secangkir kopi, si Don berhasil mereviewnya secara alur maju saja, sehingga kalian semua bisa menikmati filmnya secara utuh. Mantap, Don. Oke, tak perlu berlama-lama, ambil earphone, jauhi keramaian, dan posisikan tubuh senyaman mungkin. Langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai pada tahun 2005, di mana tampak 2 anak remaja SMP yang bersekolah di sekolah Katolik, yaitu Spencer dan Alex. Di sini, Spencer mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, dan saat itu adalah hari pengumuman untuk calon ketua OSIS yang baru. Namun, Spencer tidak terpilih sebagai ketua dan ia tampak sedikit murung serta kesal dengan situasi saat itu. Ditambah, Spencer juga bercerita kepada Alex bahwa ia juga sering dibully saat mencoba untuk berbaur bersama anak-anak lainnya. Namun, Alex yang juga sahabat Spencer tetap menyemangati Spencer atas kejadian itu. Pada saat guru mereka melihat Alex dan Spencer berkeliaran di lorong sekolah saat kelas telah dimulai, di sini guru itu menegurnya dan meminta mereka untuk masuk ke kelas. Namun, mereka malah menolaknya dan guru itu meminta menunjukkan surat izin. Kemudian, Spencer malah melakukan hal ini. Kurang aja anak koma. Atas kejadian itu, guru yang merasa tidak dihormati oleh Alex dan Spencer menyuruh mereka untuk ke kantor kepala sekolah. Di hari berikutnya, orang tua Alex dan Spencer dipanggil ke sekolah atas kelakuan anaknya. Guru itu menjelaskan bahwa Spencer sangat tertinggal dalam hal membaca, sedangkan Alex lebih sering melamun daripada memperhatikan pelajaran yang berlangsung. Karena hal itu, guru tersebut menyarankan agar Alex dan Spencer untuk melakukan terapi pengobatan. Namun, ibu Spencer yang merasa anaknya baik-baik saja menolak dengan tegas dan beranjak pergi. Di hari selanjutnya, saat Alex dan Spencer mengikuti jam pelajaran olahraga, di sana mereka melihat anak yang dihukum bersama mereka saat di kantor kepala sekolah, yaitu Anthony. Anthony saat itu yang sedang bermain basket sendirian, dihampiri oleh Alex dan Spencer untuk berkenalan. Saat berkenalan, tiba-tiba bola basket mendarat di kepala Anthony. Seketika, Anthony pun marah dan berkata kasar kepada anak yang melemparinya itu. Karena Anthony berkata kasar, guru yang mendengarnya langsung menegur Anthony untuk tidak berkata demikian di sekolah Katolik. Namun, Anthony yang saat itu kesal, malah meledek guru itu dan akhirnya Anthony disuruh ke kantor kepala sekolah atas kesalahan tersebut. Wes, ini anak berani banget. PKS. Kemudian, Alex dan Spencer yang mentertawai guru itu juga disuruh untuk keluar dari pelajaran tersebut. Di sini, Alex, Spencer, dan Anthony tampak menjadi teman dekat atas peristiwa tersebut. Saat pulang sekolah pun, Anthony datang ke rumah Spencer untuk bermain. Spencer menunjukkan senjata mainannya yang sangat lengkap dan mengajak Anthony untuk bermain perang-perangan bersama Alex. Saat malam hari, ibu Spencer mendapati telepon dari tetangganya bahwa rumahnya telah didekorasi dengan tisu toilet oleh Spencer dan Anthony.
Mendengar hal itu, ibu Spencer langsung mendatangi kamar Spencer dan berkata bahwa ia kecewa atas tingkah Spencer selama ini, karena selalu berbuat onar saat di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Namun, Spencer hanya meminta maaf atas perilakunya tersebut kepada ibunya. Setelah itu, Spencer berdoa kepada Tuhannya untuk menemukan kedamaian dalam dirinya tersebut. Saat pelajaran sejarah di sekolah, Spencer dan Alex yang sejatinya menyukai dunia militer malah menanyakan kepada gurunya tentang rencana perang lain setelah Perang Dunia Kedua. Lalu, gurunya memberikan sebuah cetakan kepada mereka bertiga. Setelah pulang sekolah, tiga sahabat itu bermain perang-perangan di hutan. Anthony berkata bahwa ia ingin pindah sekolah, karena di sekolah mereka saat itu memiliki aturan yang sangat ketat. Mereka berkata bahwa akan selalu merindukan Anthony dimanapun berada, dan selalu mengirim surat kepada Anthony. Setelah itu, Anthony pun pergi meninggalkan Alex dan Spencer. Di hari berikutnya, orang tua Alex dan Spencer kembali dipanggil ke sekolah. Di sana, kepala sekolah menyarankan agar Alex tinggal bersama sang ayah. Oh ya, ibu Alex merupakan single parent ya. Don, sikat. Tak terima akan hal itu, ibu Alex memarahi kepala sekolah karena ia telah mencampuri urusan pribadinya dan segera pergi. Di sini, kesedihan Spencer belum selesai, yang mana Alex dikirim ke sekolah lain dan tinggal bersama ayahnya. Melihat hal itu, Spencer berlari untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Alex yang akan tinggal bersama ayahnya. Sadia. Saat malam, Spencer yang tampak murung didatangi oleh ibunya untuk menyemangati Spencer dan berkata bahwa ia bisa mengunjungi Alex kapan saja. Beberapa tahun kemudian, kita diperlihatkan Alex yang sudah dewasa mengikuti jam pelajaran kuliah. Di sana, ia ditanya oleh sang dosen tentang pekerjaan apa yang ia sukai. Kemudian, Alex menjawab bahwa ia selalu tertarik untuk bergabung ke militer. Di tempat lain, kita juga diperlihatkan pemeran asli Spencer yang sudah beranjak dewasa. Saat itu, ia sedang bekerja di sebuah kafe bernama Jamba Juice. Ternyata, di depan kafe tempat ia bekerja sedang ada pendaftaran militer Amerika Serikat. Tak lama, datanglah seorang tentara mendatangi kafe tersebut untuk membeli minuman. Sambil membuat minuman yang dipesan, Spencer bertanya divisi mana tentara itu berada. Lalu, tentara itu mengatakan bahwa ia berada di divisi Angkatan Laut. Setelah itu, Spencer menggratiskan minuman tentara itu karena ia menganggap bahwa tentara telah berjasa menyelamatkan banyak nyawa. Singkat cerita, malam pun tiba. Spencer yang saat itu bersama Anthony sedang menonton pertandingan football. Spencer mengatakan bahwa telah mengirim pesan kepada Alex tentang keinginannya bergabung mengikuti uji coba para rescue Angkatan Udara. Mendengarkan hal itu, Anthony tidak yakin karena kondisi fisik Spencer yang tidak mumpuni di dunia militer. Dan juga, ia yakin bahwa Spencer juga tidak memiliki niat. Spencer yang memiliki mental kuat akan membuktikannya kepada Anthony bahwa ia pasti akan bisa masuk ke militer. Once you begin to discover who you are, then you really realize the struggle of life. When you're working on a dream. Setelah berhari-hari latihan fisik, akhirnya Spencer berhasil membuktikannya bahwa ia lolos dengan nilai tertinggi di tes ujian fisik. Lalu, ia tes kesehatan dan akhirnya menunggu hasil posisi yang akan ia tempatkan. Namun, setelah namanya dipanggil, ia tidak menemukan posisi yang ia inginkan, yaitu para rescue. Lalu, tentara itu bilang bahwa Spencer tidak memenuhi syarat untuk bidang para rescue. Ia sempat protes dengan nilai fisiknya yang tinggi, namun hal tersebut tidak bisa menjadi acuan sebab nilai kedalaman persepsi Spencer yang tidak cukup. Tentara itu juga mengatakan jika ia tidak bisa memiliki kedalaman persepsi, maka kau tidak bisa masuk ke para rescue. Saat di rumah, Spencer sangat kecewa karena ia tidak bisa ditempatkan yang ia inginkan. Kemudian, ibunya menenangkan Spencer dan memberi saran agar Spencer mengajukan banding, tetapi Spencer menolak solusi ibunya. Ia merasa semua yang ia lakukan selama ini sia-sia karena gagal dalam tes kedalaman persepsi. Kemudian kita berpindah di mana Spencer kini sedang bersama Anthony di hotel. Spencer berbicara tentang dinasnya, bahwa ia akan latihan dasar militer di Texas. Setelah itu, ia menceritakan bahwa ia gugur di bidang para rescue karena telah gagal dalam tes kedalaman persepsi. Dan akhirnya ia ditempatkan di Sere, yang mana itu berbeda dengan yang ia inginkan. Spencer ingin berada di pasukan tempur atau perang dan ingin menyelamatkan nyawa banyak orang. Kemudian, Anthony menyemangati dan berkata bahwa di bidang manapun yang ia tempatkan, ia selalu membantu nyawa banyak orang. Dan singkat cerita, tibalah Spencer di Texas untuk latihan dasar kemiliteran.
Saat jam makan siang, Spencer masih sibuk dengan tugas menjahitnya sebab ia ketinggalan dengan teman yang lainnya. Setelah makan, Spencer malah ketiduran di sebuah ruangan dan menyebabkan ia terlambat masuk latihan. Setelah sadar, ia berlari menuju ruang sere dan ternyata ia terlambat. Semua pasukan angkatan udara telah berada di sana. Dan setelah itu, ia pun dihukum push up oleh sersannya. Saat itu, sersan mengecek tugas menjahit Spencer. Namun, karena jahitannya tidak terlalu ketat dan kurang rapi, hal itu membuat sersan menyuruh Spencer untuk meminta surat eliminasi pada MTL. Oke, di sisi lain, kita melihat Alex diantarkan oleh ibunya ke bandara. Ternyata, Alex yang kini telah menjadi tentara Amerika ditugaskan ke Afghanistan, dan ia pun berpamitan kepada ibunya. Oke, kita kembali lagi ke Spencer. Spencer dan yang lainnya dibawa ke pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat. Mereka pun diedukasi tentang biologi dalam dunia militer. Setelah itu, Spencer dites oleh gurunya saat melakukan penyelamatan terhadap korban perang. Gurunya mengatakan, apa yang kita lakukan jika korbannya terluka di bagian leher? Spencer bingung mau mengatakan apa. Lalu guru itu bilang bahwa dalam situasi ini kita hanya bisa pasrah dan berdoa saja kepada Tuhan. Kemudian, Spencer dilatih jiu-jitsu, bukan ninjutsu ya, untuk bisa melumpuhkan lawan dengan mengunci lawan di bagian leher. Saat jam istirahat, Spencer menghubungi Alex untuk mengajaknya liburan ke Eropa. Di sini, Alex menyetujui ajakan Spencer, namun ia harus singgah dulu ke Jerman untuk bertemu dengan kekasihnya. Kemudian, Spencer juga mengajak Anthony untuk liburan juga guys. Singkat cerita, mereka telah tiba di sebuah hotel yang berada di Italia. Spencer dan Anthony menikmati wisata yang ada di Italia sambil menunggu kedatangan Alex. Saat di sebuah kapal wisata, mereka berkenalan dengan gadis yang bernama Lisa, bukan Blackpink. Setelah bertemu Lisa, mereka akhirnya berjumpa dengan Alex dan mengajaknya pesta di sebuah bar. Saat pagi, 3 sekawan ini tepar dan kelelahan karena mereka telah meminum alkohol banyak tadi malam. Jangan minum alkohol guys. Kemudian mereka pun bangun untuk pergi mencari makan. Saat itu mereka membahas negara mana yang akan mereka kunjungi selanjutnya nih guys. Ternyata mereka telah sepakat dengan rencana awal bahwa akan mengunjungi Paris untuk destinasi berikutnya. Setelah itu mereka menggunakan jalur kereta menuju Paris, Prancis. Di saat ingin masuk, ada seorang kakek-kakek bersama anaknya yang meminta bantuan mereka agar mengangkatkan barang kakek itu ke dalam kereta. Dan akhirnya, Alex membimbing kakek itu sampai duduk di kursinya. Lalu, mereka bertiga pun duduk di kursi yang dipesannya. Dan kemudian, kereta pun berjalan menuju Paris. Dan disinilah cerita kepahlawanan mereka terjadi. Saat di kereta, Spencer pun bosan dan ingin mencari wifi di gerbong kelas 1. Setelah itu, mereka memutuskan untuk pindah ke gerbong 1 agar bisa menggunakan jaringan wifi. Kemudian, kereta pun transit di stasiun berikutnya. Dan disinilah sang teroris pun masuk ke dalam kereta untuk melakukan aksinya yang sangat keji guys. Ada seorang bapak-bapak curiga karena teroris itu telah berada di dalam toilet lebih dari 30 menit. Kemudian ia menghampiri dan mengetok pintu toilet itu. Setelah teroris itu membuka pintu, di sana ia telah bersiap-siap dengan memegang senjata AK-47 sambil membuka bajunya. Dan dengan sigap, bapak-bapak itu berhasil mengamankan senjata yang dipegang teroris tersebut. Tapi, teroris itu masih mempunyai pistol dan menembaki bapak yang mengambil senjatanya tadi. Mendengar adanya suara tembakan, akhirnya Spencer terbangun untuk siap siaga. Setelah itu, teroris berjalan dan mengambil kembali senjatanya. Situasi pun semakin mencekam dan membuat mereka panik. Di sini, teroris berhasil mengambil senjatanya kembali. Di saat ketakutan menyelimuti semua penumpang yang berada di kereta, Spencer pun dengan berani melawan teroris tersebut dengan tangan kosong. Lalu, teroris itu menarik pelatuk senjatanya untuk menembaki Spencer. Tapi untungnya di sini, peluru senjata itu macet dan tidak keluar. Untung masih diselamati Tuhan. Dan akhirnya, Spencer dan teroris itu bergulat. Setelah itu, Alex dan Anthony datang untuk membantu Spencer melawan teroris. Tapi di saat Spencer ingin melakukan kuncian, ternyata teroris itu mengeluarkan pisau di celananya. Hal itu menyebabkan Spencer mendapatkan luka di bagian belakang kepala dan di jari tangannya. Spencer pun melepaskan kunciannya. Lalu mereka bersama-sama memukuli teroris tersebut dan diakhiri dengan Spencer yang berhasil mengunci teroris itu di bagian leher. Setelah berhasil menaklukkan teroris, Spencer kembali melakukan penyelamatan kepada korban penembakan tadi. Kemudian Spencer membuka bajunya untuk menyumbat darah yang keluar dari leher si bapak tadi.
Karena tidak mampu menahan dengan bajunya, akhirnya Spencer menggunakan jarinya untuk menyumbat darah yang keluar dari leher si bapak. Di sisi lain, akhirnya si teroris sudah diikat dengan dasi, dan Alex pun mengecek serta mengamankan isi tas teroris tersebut, yang ternyata terdapat banyak sekali amunisi yang telah disiapkan untuk menembaki orang-orang yang berada di kereta. Oh wayoy. Kereta pun terus berjalan dan akhirnya berhenti di stasiun selanjutnya. Saat itu, polisi dan tim penyelamatan lainnya telah menunggu kedatangan kereta tersebut. Dan polisi masuk ke kereta untuk mengamankan si teroris, dan para medis pun masuk untuk menyelamatkan korban yang terluka. Dan akhirnya, nyawa korban yang tertembak pun bisa terselamatkan berkat keberanian Spencer. Berkat keberanian si Spencer dan kawan-kawannya, mereka berhasil menyelamatkan 500 lebih nyawa yang berada di kereta itu. Kemudian, mereka bertiga mendapatkan penghargaan dari Presiden Prancis berkat keberanian mereka tersebut. Votre sang-froid, responsabilité. S'appelle le terrorisme. Il y a un bien. C'est que dans un moment de crise comme ça, soit dans le Thalys, ces hommes étaient de que pour témoigner la reconnaissance de la nation française, pour vous dire combien nous vous sommes redevables cet honneur. Cette légion d'honneur récompense votre... Setelah pulang pun ke Amerika, mereka disambut meriah oleh warga Amerika. Dan Spencer serta Alex mendapatkan penghargaan tinggi dari militernya. Anthony juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Dan film pun berakhir. Bravo guys. Dari film ini, kita tidak tahu kapan dan di mana mara bahaya yang menghampiri kita. Kita harus selalu waspada jika mendapatkan situasi yang buruk seperti yang terjadi di film ini. Untung saja Tuhan mengirim mereka bertiga ke dalam kereta tersebut. Kalau tidak, mungkin sudah terjadi banyaknya korban jiwa di sana. Oke, cukup sekian ulasan kali ini. Jika kalian memiliki referensi film untuk di-review, silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa dan terima kasih.